teman-teman, kuota habis sampai aduh kasihan banget deh kayaknya tuh gimana gitu loh. Oh, di tempat Bunda nggak pakai Nggak kota? ada begitu, udah sekali setiap bulan sekian. Pakai jempol di sana, Bun? Enggak. Pakai jempol, udah gitu telepon kita tuh kalau kita mau tukar setiap tahun nih bisa tukar telepon. Telepon yang lama dibayar lagi. Jadi Oh nggak ada gitu. kita telepon bekas tuh, nggak ada. Oh iya iya. Tiap tahun. Ini Bunda. YouTube saya ini diserang sama saudara-saudara kita dari Jambi, banyak kali dari Jambi. Wah, Salam kami dari Jambi, Jambi, Binjai. Hadir paman. Berarti mereka saling berfirman dalam hati ya Bunda, enggak Halim iya, Iskandar. Ya, pakai bahasa Binjai. roh. Lupa itu juga loh, kalau mau pesan baju yang bergambar berlogo Banjoma ya, Iya betul. ya dipercepat. Kata Dewi Ania, jangan beli kota, beli kampung aja, kata dia, biar hemat. Oh, balik kota itu mah. Bang Handi itu tamu ya, Sugeng, Pak Sugeng. Iya. Ya tamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salam kenal Bang Juma Salam kenal juga bang. dari Madura. Iya sama dari Makassar. Fan beratnya Bang Juma ini. Alhamdulillah saya merasa bangga. Alhamdulillah. Saya selaku orang Muslim, Masya Allah, Tabarakallah, punya Bang Juma. Iya Masya Allah. Oh iya teman-teman, saya juga melalui konten ini pingin mengucapkan terima kasih banyak kepada saudara-saudara, sahabat-sahabat, keluarga-keluarga semuanya yang ada di Luwu ya, yang hadir pada pemakaman adik saya ketika meninggal kemarin. Banyak keluarga yang datang yang tidak sempat saya jumpai, mohon maaf. Kalian minta untuk foto bersama, tapi kemudian saya disibukkan dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya mungkin terkesan kalau saya cuek pada saudara-saudara, sahabat-sahabat saya yang ada di sana. Jadi yang ada di Desa Munte, yang ada di Kota Karondang, Rampoang, Poreang, Patila, Sukamaju, Bone-Bone, kemudian banyak lah, nggak bisa saya sebutkan satu-satu ya. Terima kasih yang ada di Malili, ada di Wotu, Lauwo, Lambarese, Bunga Didi, Poreang, Rampoang, maaf dan banyak terima kasih banyak karena telah hadir dalam acara pemakaman adik kami, dan doa-doanya yang baik insya Allah diijabah oleh Allah SWT. Amin. Amin Allahumma amin. Ya, silakan. Ayo yang ada di YouTube, jangan tuh. Pasien berikutnya Ya, dengan yang nomor mau pesan antrian. baju ya, Bun, yang mau pesan baju silakan hubungin saya ya, nanti tak kasih langsung nomornya admin ya. Alhamdulillah udah banyak yang nyampe, terima kasih. Jangan dipakai tiap hari, itu santai aja. Jadi begitu. Ini dipakai ke sawah segala macam ah. Tapi tahan banting Bang Andi meskipun dipakai tiap hari. Jadi efisien ya teman-teman ya. Kalau seandainya udah kotor dibalik aja bajunya. Biar ilmunya nggak hilang. Nah, dibalik aja. Kalau nggak salah Bang Daman, bajunya cocok dipakein sarung Bang Daman ya Bang Daman ya? Oh iya, insya Allah kita lagi ini ya, lagi pas-pasin dulu bisnisnya. Kalau udah baru kita deklarasi, insya Allah. Masya Allah. Itu special edition itu. Kita di bidang sarung ya teman-teman ya. Tapi belum deklarasi bentar lagi, insya Allah. Daman apa bedanya gitu ya? Apa bedanya atau apa ciri-cirinya persamaannya Abu Lahab sama Abu Janda? Abu Lahab Sama Abu Janda. sama Abu Janda ya.
Ya. Beda zaman. Beda zaman, benar, benar Ahmad. Sampai beda zaman apa kira-kira? Yang lain, yang signifikan ya. Apa ya? Beda neraka kali ya? Enggak, Ada yang suka janda, orang nanti ada yang suka orang nanti janda, ngopi ada di yang. neraka bareng. Oke ya, kita tinggalkan perbincangan tentang si abu-abu. Netizen yang baik hati ya sudah diiklankan tadi. Tolong ya, yang mau beli baju silakan dihubungi Bang Handi. Ya teman-teman. Dan yang netizen yang baik hati, tolong di-follow saudaramu yang di atas ya. Subscribe YouTube-nya Bunda Mila, Gurunda, Bang Handi, Wapi, Daman dan semuanya ya. Bang Kaisar. Tolong di-follow akunnya dan di-subscribe YouTube-nya. Tolong di-follow ya teman-teman saudaraku yang baik hati. Oke. Kita berlanjut sapa Ozan. Ozan, Kristen Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islam Bunda Muslim. Oh, silakan apa yang Assalamualaikum disampaikan. warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semuanya, terutama buat Bunda Juma. Salam kenal dari Kalimantan Selatan. Cuma mau minta doa Bunda semua buat istri saya yang sedang menjalani operasi, Bunda. Iya Bang, silakan. Semoga dilancarkan Bang ya. Lancarkan operasinya, amin. Amin. Itu aja Bun. Assalamualaikum. Terima kasih banyak Bun. Sudah diberi kesempatan Silakan buat naik. doanya Bang Akhidaman, silakan. Assalamualaikum. Itu emang sunnahnya gitu. Assalamualaikum. Lar. Oke Bang, itu aja. Yang penting sering-sering di apa? Ini operasi di penyakit apa, Pak? Penyakit atau melahirkan? Ada ini sebenarnya ada dua ini bahasan ini malam. Satu perkembangan mengenai penggunaan di terjemahan kata Abdullah di sana. Yang kedua yang paling ringan-ringan yang sering dibahas adalah kebanyakan dari tetangga sebelah itu mengatakan hanya Yesus satu-satunya jalan, tidak ada yang lain. Saking sombongnya mengingkari sesudah Yesus atau kalau kita Nabi Isa alaihissalam nggak ada lagi Nabi. Saking sombongnya tidak ada lagi itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya Yesus satu-satunya jalan. Kalau itu satu-satunya jalan Bang Handi, mereka nggak akan cerai berai. Satu dalil tidak akan pernah menceraikan umatnya. Contoh Bang Juma ngomong, mobil itu kuning ya. Semua kita akan berpaham mobil itu kuning. Mereka itu lupa menyadari apa yang terjadi di dalam internal mereka. Contoh gini, ketika dikatakan di dalam Islam, wa anna haza sirati mustaqiman fattabi'uh. Inilah jalanku yang lurus, maka engkau ikuti. Wala tattabi'u subula fatafarraqa alaikum an sabilih. Dan jangan engkau ikuti jalan-jalan yang akan menceraikanmu daripada jalannya. Itu adalah satu peringatan daripada Rasulullah, apa yang dikatakan oleh Rasulullah, bahwa ini jalan daripada Allah, yang lurus engkau ikuti. Sekarang gini, kita saat berpegang di atas dalil ini, kita tidak tercerai-berai. Tuhannya finish, nabinya finish. Mereka, akulah jalan yang lurus. Segala denom yang mengatakan dirinya benar, pegang jalan ini. Akulah jalan kebenaran dan hidup, dipegang oleh Unitarian, dipegang oleh Tritunggal, dipegang oleh Oneness, dipegang oleh Marsion, dipegang oleh Saksi Jehovah. Dengan pandangan Tuhan yang berbeda-beda. Lalu di mana jalan kebenaran yang mereka janjikan tersebut? Tidak mungkin dong satu dalil dapat mencerai-beraikannya. Kecuali Yesusnya ada 7. Ada Yesus Unitarian, ada Yesus Saksi Jehovah, ada Yesus Tritunggal ataupun Yesus Oneness. Menunjukkan apa? Bahwa
segala yang di luar jalan Rasulullah yang dikatakan di dalam Al-Quran sendiri, di dalam Al-An'am 153, ini jalanku, maka ikutilah. Di luar jalan ini kalian tercerai-berai. Buktinya terjadi kepada mereka. Jadi kalau mereka menggempar-gemporkan hanyalah Yesus satu-satunya jalan. Yang seperti apa? Itu yang kita tanya. Seperti Tritunggal, lah bagi Oneness kalian bidat. Oh yang seperti Oneness, bagi Tritunggal kalian bidat. Oh seperti Unitarian, bagi Oneness dan Tritunggal kalian bidat. Untuk menunjukkan apa? Mereka itu tidak punya kepastian di dalam imannya. Gitu Bang Andi. Kalau menurut saya sih hanya orang kemungkinan emosi, terus kemudian dia nggak memikirkan bagaimana counter attack, bagaimana mempertanggungjawabkan kalau mengatakan hanya Yesus satu-satunya jalan. Kalau hanya Yesus satu-satunya jalan, kemarin beberapa kali saya bahas bagaimana dengan kaumnya Nabi Musa alaihissalam, bagaimana dengan kaumnya Daud, bagaimana dengan kaumnya Nuh, sampai ke Adam begitu. Karena Yesus belum nongol menjadi jalan. Terus saya tanya, siapa jalan mereka? Kata ada yang bilang ya belum ada jalannya mereka. Ada yang bilang kemarin beli cabai tapi lupa kok belinya rotan gitu kan. Ada yang jawab bulat-bulat semua gitu lah. Terakhir ada yang jujur, ya mereka nanti diselamatkan Yesus dalam kuburan. Kan Yesus mati menginjili orang-orang di dalam kubur gitu. Macam-macam begitu. Jadi resiko mengatakan Yesus hanya satu-satunya jalan itu hanya statement emosi tanpa diperhitungkan bagaimana mempertanggungjawabnya. Gitu ya Daman. Lanjut. Siap. Kita sapa dulu Bang Le. Halo Bang Le. Iya Bang, Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, Mau sampaikan Bang? mau izin Bang, mau sapa Bang Zuma Bang. Assalamualaikum Bang Zuma. Udah rehat kayaknya. Oh ya udah, semuanya yang ada di atas teruslah berjuang di jalan Allah. Semoga Allah ridho pada kalian semua. Amin, Allahumma amin. Semoga panjang umur, sehat selalu, murah rezeki. Ya Bang, itu aja mau saya sampaikan. Kami Siap Bang, thank you Bang. ya saya dari Aceh selalu ikuti Bang Zuma. Orang belum selesai ngomong, moderator. Siapa tuh? Nggak tahu. Nggak tahu gitu. Teman-teman di bawah kalau kita lagi bernarasi nggak usah lah kasih tahu ada tamu. Masa setiap ada orang naik kita berhenti nggak nyampe endingnya. Kita kan juga lihat misalnya nih bernarasi langsung ada tamu berhenti lagi kan nggak nyampe gitu loh ya. Aduh ya teman-teman santai aja, kita paham kok ya. DLP semuanya deh semua. Siapa yang menjadi jalan atau sebagai guru, sebagai panutan untuk masuk surga atau kembali ke Sang Pencipta dengan selamat di zaman Nabi Musa alaihissalam. Semua nabi itu jalan. Semua nabi jalan. Jadi pada zamannya masing-masing ya kepada kaumnya masing-masing. Nabi Musa kepada Bani Israel. Jadi bukan Yesus jalannya di situ, bukan? Bukan, masing-masing. Jadi Musa diutus pada kaumnya, Nabi Musa kepada Bani Israel. 1000 tahun lebih kemudian diutus Nabi Isa untuk memperbarui atau untuk mengembalikan mereka kepada ajaran Torah, kan? Apa kata Yesus? Aku diutus hanya kepada domba yang hilang atau yang sesat dari Bani Israel, mengembalikan mereka. Kemudian diutus lagi Rasulullah ya. Jadi kalau Rasulullah sesuatu yang beda, Rasulullah jalan bagi seluruh umat gitu loh. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi dia tidak di kota Nabi Muhammad tidak
kotak-kotakan bahwa ini untuk suku ini, enggak, seluruh umat. Maka itu tadi di Maryam 7172 semua di situ enggak terkecuali, semua mendatangi. Jadi karena Rasulullah itu untuk seluruh umat manusia. Khataman Nabi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi semua nabi itu adalah jalan. Jalan apa? Jalan untuk menuju surga. Karena melalui nabi itulah kita mengenal Allah. Melalui pengajaran nabi-nabi inilah kita mengenal Allah, kita mengenal Tuhan. Sayangnya mereka menganggap Yesus itu bagian Tuhan itu sendiri. Padahal Yesus memperkenalkan sembahannya, memperkenalkan Tuhannya. Inilah hidup kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar. Nah, entah bagaimana pikirannya karena mereka berfokus kepada Yohanes 1 nomor 1 bahwa Yesus adalah firman dan firman itu adalah Allah. Inilah yang menyesatkan. Sehingga lari dari pemaknaan sesungguhnya. Silakan. Udah cuma jalan doang ya, nggak bisa kemana-mana dulu gitu. Jadi bukan hanya Yesus satu-satunya jalan. Itu pernyataan statement emosional, tidak bisa dipertanggungjawabkan itu pendeta. Jadi semua nabi itu ya itu jalan masing-masing. Itu pun satu-satunya jalan kalau Yesus Masya ya untuk Bani Israel. Bukan untuk Bani Indonesia, Bani Roma, Bani Burundi, Bani di luar Bani Israel bukan dia. Bani apa lagi nih? Bani Salemba. Ya, bukan. Tertulis kok dengan jelas. Nanti ada itu setelah orang yang bersangkutan nih adalah untuk Bani Israel sudah nggak ada, baru dibuatkan untuk seluruh dunia. Di bawah ada yang bilang, kalau kau ngantuk makan. Ngantuk. Gurunda itu butuh istirahat. Ibu Rumail naik dong bentar di atas apa kilo ngomong apa. Tapi didoakan ya teman-teman ya. Jadi beberapa sekelompok orang di kalangan umat muslim tengah memperjuangkan agar LAI itu merevisi kembali penerjemahan kitabnya. Kemarin kan TB2, terjemahan baru edisi kedua kan udah terbit pada bulan Februari tahun 2023 dan metode penerjemahannya tuh masih menggunakan kata Allah di sana. Nah, sekarang kita coba mengusahakan lagi, ada sekelompok orang di kalangan umat muslim yang mengusahakan untuk meniadakan habis kata Allah di sana gitu. Biar nggak ada lagi nih persengketaannya nih gitu. Ibaratnya coba kita melihat atau berkaca kepada teman-teman kita yang dari Hindu atau dari Buddha yang mereka tidak menggunakan terjemahan kata Allah di dalam kitabnya. Kita nggak ada masalah sama mereka tuh. Cuma sama orang-orang ini nih, orang-orang yang menggunakan kitab LAI ini. Jadi untuk itu sama-sama kita doakan ya teman-teman ya, biar persengketaan ini cepat berakhir lah gitu. Biarkan mereka dengan teosnya, kita dengan Allah yang kita punya. Sekian Bang Handi. Tapi kira-kira apa di situ cocoknya di situ? Kira-kira ini sudah bergeser dari utusan, dari jalan. Kira-kira apa di situ? Kalau Enggak, bukan Allah. Emang gue pikirin ngapain nanya gue bener. Emang nggak usah biarin aja terserah dia. Yang penting jangan pakai itu udah. Mau dia pakai apa kek? Iya, urusan kita. Mau surti juga ya bodoh amat. Ya karena nggak mungkin di situ. Benar apa ngapain? Benar mananya suruh kita mikir buat mereka. Ngapain kita mikir? Yang penting jangan pakai kata Allah selesai gitu loh. Kalau dia pakai dewa, kentara pagannya mereka tuh. Janganlah. Biarlah dia yang mikir Bunda, nggak usah kita yang mikir. Yang jelas kalau dia menggunakan kata Elohim, Yayasan Lentera Bangsa udah lebih dulu di dalam terjemahannya Indonesian Literal Translation kan dia menggunakan kata Yahweh dan Elohim di dalamnya. Udah ada lembaganya yang menerjemahkan menggunakan Elohim dan Yahweh. Nah, LAI kan lembaga yang berbeda.
ILT kemudian tuh pakai Yahweh. ILT nggak ada tuh menggunakan kata Allah, nggak ada ILT tuh, dihabiskan Iya, sama mereka. itu yang mereka pakai ini apa? Advent. Advent itu tapi masih belum semuanya ya, ada juga Advent yang masih pakai lagi. Tapi misalnya ginting asumsi tuh ILT-nya itu Bible-nya tuh nggak pakai kata Allah di situ. Ginting dia IMB, sama lah kayak ILT juga. Iya, Ginting sama. itu IMB, Indonesian Modern Bible. Bible. Kalau pakai kata Yahweh itu ortodok pertama yang nggak menerima. Bagi ortodok kan Yahweh bukan nama Tuhan. Apa kata-kata? Iya Yahweh hebat. apa Kayak kata-kata? nama obat kamu katanya. Saling apa namanya itu? Saling menyalahkan sesama mereka. YHWH katanya kayak nama obat nyamuk kata Agatha. Kalau dipakai YHWH nggak setuju oleh ortodok gitu. Karena Tadi bagi dia sama Mikana itu si iya Agato. benar karena bagi ortodok kan eser gitu dia. Inilah yang saya maksud. Resikonya kalau ada sebuah kitab yang disebut kitab suci gitu ya. Di dalamnya ada dua bahasa. Ada Ibrani, ada Yunani. Masing-masing cara menerjemahkan itu harus berpegang kepada dua budaya itu. Kagak boleh menerjemahkan Ibrani bersandar ke budaya Yunani. Sebaliknya juga begitu, nggak boleh menerjemahkan Yunani itu bersandar ke Ibrani. Ini dua hal yang berbeda. Tapi ini, kedua bahasa ini yang dibawa oleh Belanda, ya, diterjemahkan ke bahasa Indonesia, hilang harga dirinya, hilang jati dirinya, hilang wajahnya. Hilang Yunaninya, Ibraninya juga ya paling berapa persen. Yang nongol adalah istilah Islamnya. Sekali lagi ya, Yunaninya ya hilang, Ibraninya ada dikit, Islamnya yang nongol. Tapi ini ada tapinya lagi, Islamnya yang nongol, tapi disalahgunakan istilah itu. Akhirnya mereka ribut sendiri, amsyong sendiri, pecah sendiri, rame-rame sendiri. Dan adanya lagi, mereka ini mengatakan dirinya korban, kamilah muslim pelakunya. Hebat kan? Hebat nggak nih teman-teman? Hebat sekali Hebat kan? lah. Hah? Begoannya hebat Hebat. Pelaku mengaku korban. Bayangkan. Menerjemahkan sesuatu itu kita harus bersandar dari gaya bahasa itu. Contoh Al-Quran misalnya ya diterjemahkan. Itu nggak boleh meniru-niru atau mengambil studi perbandingan bahasa lain, nggak boleh. Harus berakar ke bahasa Arab itu berdasarkan sastra Arab yang paling tinggi itu bersandar di situ. Nah kalau tidak kira-kira tidak ada lagi bahasa Indonesia yang sepadan dengan itu, pakai original teksnya. Karena bahasa Arab itu mudah dimengerti, mudah dipahami oleh seluruh umat manusia. Ya kalau mereka enggak, datang dibawa oleh Belanda, kata Theos misalnya ya teman-teman ya, Theos, terjemahin ke bahasa Indonesia. Waduh, pada mulanya adalah kan di sana logos, apa ya bagus logos ya, berunding dia. Logos itu kan firman. Ya udah firman selesai. Firman pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Theos. Theos kan Yunani. Gimana terjemahnya ke Indonesia? Theos kalau ke Indonesia, jangan ke Indonesia dulu, ke Arab dulu. Arab
Kan Allah di sana Arab katanya. Ya Allah aja. Kalau ditanya kan kita bisa Arab. Ya udah Allah aja, udah jadi. Pada mulanya adalah logos atau firman, firman bersama-sama dengan Allah. Jadi Theos diterjemahin ke bahasa Indonesia menjadi Allah, dia ke Arab dulu. Padahal dia nggak tahu kalau di Arab itu Allah itu nama. Sampai di Indonesia bukan nama, teman-teman. Sebutan. Yang repot siapa? Yang bingung siapa? Yang mengalami kesulitan siapa? Terus mengaku mereka adalah korban. Satu kata loh ini. Baru satu kata loh. Bayangkan. Mengaku mereka minoritas, disolimi, tidak adil. Padahal dia sendiri pelaku, tidak mau jujur. Bayangkan itu teman-teman. Hadapi orang-orang yang kayak beginian. Sudah berapa tahun nih? Tak sadar-sadar. Nerjemahin satu kata aja muter ke seluruh dunia dulu. Bahasa Yunani mau diterjemahin ke bahasa Indonesia. Lu ya ke Arab dulu. Dia ke Burundi dulu. Ya tinggal kalau mau cepat langsung aja cari terjemahan Yunani. Theos. KBBI Indonesia. Apa jadinya? Ya tulis, masa ngelagain ke Arab lagi. Ada asal lain nih. Udah lanjut lagi teman-teman, ada tamu. Nah, mau nanya nih kepada netizen. Kalau Anda ingin menerjemahkan bahasa asing ke bahasa Indonesia, yang Anda pergunakan adalah A. Google Translate, B. Studi banding. Saya ulang ya. Kalau Anda ingin menerjemahkan satu bahasa asing ke bahasa Indonesia, Anda mempergunakan adalah A. Google terjemahan, B. Studi banding. A. Google terjemahan, Google Translate, atau B. Studi banding. Rata-rata A. Wih, ada yang jawab B. Studi banding. Satu kata kok studi banding. Ya udahlah. Gimana? Alfi, studi banding katanya sebagian. Bunda Rama mau studi banding. Satu kata kok studi banding. Kacau juga loh pada. Enggak, tapi gini juga ya, sebenarnya kalau kita berbicara satu kata yang di dalam Google Translate ya, kadang Google Translate ini pun agak oleng dia menerjemahkan, Deng. Bukan berarti saya membenarkan studi banding Yang bikin juga ya. kan kafir juga. Nih ya, kita lihat produk Kristen ini ya. Ini kan kalau kita lihat di dalam Google Translate, Kristen kan sering bilang, oh Google itu produk kafir katanya, ngapain kalian pakai kan gitu ya. Ini kita lihat nih produk Kristen katanya kan ya. Kalau kita lihat di dalam produk Kristen, bahasa Inggrisnya puasa itu apa sih? Puasa, fast, bahasa Inggrisnya. Ini fast, ya kan? Puasa itu fast. Nah, kalau kita balikin aja nih, Inggris ke Indonesia kita balikin aja. Fast ini kan puasa. Kalau kita balikin fast ini ke Indonesia, artinya apa? Cepat. Kadang memang produk-produk kafir nih gabrul juga, oleng juga kadang menerjemahkan. Oh, itu tergantung konteksnya itu. Jadi gini, Deng. Kalau Itu dia dibaca fast, memang artinya puasa. Kalau fast puasa, kalau fast baru cepat gitu. Artinya fasting. Ya, ini produk kafir ini. Makanya kalau kita menerjemahkan literal ke Google Translate sih, Alfi sebenarnya dibilang sepakat sih, kadang Alfi pakai Google Translate juga ya. Namun kadangkala ada beberapa olengnya Google Translate ini gitu. Ya wajar lah, produk Kristen kan ya, produk Kristen.
katanya. Ke edukasi original text. Oh, coba tes LAI deh. Oh, Tes LAI iya. dulu. Coba aja. Dari Yunani dulu deh. Ya terserah Alfi yang mana ambil sampel lah. Oh boleh nih. Nah, aku kasih nih ilmu sama kalian kalau masih ada Kristen di bawah nih. Kalian sering kan mendengar umat muslim memakai dalil Yohanes 17 ayat 3, betul? Nah, inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Di sini ada kata Allah kan? Kalau kita lihat di Yunani kan auti diestin iaionios zon inaginos kosin deton monon aletinon teon ini huruf theta epsilon omikron nu adalah bentuk non akusatif dari kata theos. Ini nih artinya theos juga teman-teman. Ada theos yang diterjemahkan LAI menjadi kata Allah di sini ya. Kalau memang benar rujukan LAI menerjemahkan kata Allah itu karena Kristen Arab lebih dulu ada daripada Islam, kita lihat Bible bahasa Arab. Wahzihi hiyal hayatul abadiyah ana ya'rifu ka anta al-ilah. Al-ilah di sini kenapa jadi Allah? Ini al-ilah loh. Secara gini juga Bang Daman. Bang Daman, coba buka dulu Bang Daman. Bang Man. Ya. Di dalam kamus bahasa Arab, al-ilah ada bentuk jamaknya gak Bang Daman? Al-ilah, ilahun. Ilahun atau alihah, betul? Oh, alihah, benar. Alihah. Al-ilah bentuk jamaknya itu alihah. Di mana kita bisa temukan? Kita bisa cross check di dalam Qomus Al-Munjid. Misalnya. Ini ya. Kita studi grammar di sini ya teman-teman ya. Kalau kita berbicara soal bahasa Arab, rujukannya itu adalah kamus bahasa Arab itu sendiri. Kalau kita lihat di dalam Qomus Al-Munjid, Filugoh wal A'lam, kata al-ilah, kalimah al-ilah punya bentuk jamak alihah. Ini dia barangnya. Ini halaman 16 ya teman-teman ya. Al-ilah yang adalah mufrad punya bentuk jamak alihah. Sama seperti kata theos tadi. Kata theos itu memiliki bentuk jamak juga. Apa itu Alfi? Theoi. Ditutup dengan huruf iota dia. Di mana tuh dalilnya Alfi? Kita bisa lihat misalnya kata dewa di dalam perjanjian baru. Misalnya. Kisah para pewarta 14 nomor 11. Di sini ada kata dewa-dewa telah turun ke tengah-tengah kita. Dewa-dewa di sana diterjemahkan dari kata theoi. Theta, epsilon, omikron, iota. Bentuknya jamak dari kata theos tadi. Sementara kata Allah itu ada nggak bentuk jamaknya Bang Daman? Apanya bentuk jamak? Ada nggak bentuk jamak kata Allah? Nggak ada. Nah, jadi theos punya bentuk jamak, al-ilah punya bentuk jamak, sementara Allah nggak punya bentuk jamak. Gitu loh. Jadi dari segi grammar bahasa, dia tidak sepadan Bambang. Ya, tolong Anwar Chen dan rekan-rekan pihak penerjemah Lembaga Alkitab Indonesia di Jalan Salimba Raya nomor 12 Jakarta belajar lagi. Gitu loh. Gini, kalau seandainya itu adalah nama julukan ataupun nama apa tadi? Kalau mereka bilang apa? Generik apa namanya? Generic name. Nah, Jabatan. generik name. Nah, andaikan orang Arab nih berkunjung dan bertemu orang Hindu, saat menanyakan Tuhan, mereka itu akan menanyakan mahwa ilahun, nggak ada mahwa Allahun. Nah, jadi mahwa Allahun nggak akan ada, karena orang Hindu kita bilang apakah itu Allah, mereka nggak percaya. Orang Buddha juga mahwa Allahun nggak masuk gitu. Tetap orang Arab itu menggunakan mahwa ilahun, apakah itu Tuhanmu? Jadi menunjukkan apa Allah tapi kalau OTN LAI siapa nama Allahmu?
Tuh Potelela itu. Itu mereka Siapa yang nama Allahmu? menyalahi kaidah bahasa sendiri gitu. Gini loh. Ciri-ciri salah satu ya, ini bukan sama rata. Salah satu ciri-ciri kata jabatan atau generic name, dia bisa dikasih imbuhan ke dan an misalnya. Contohnya, presiden itu jabatan. Presiden bisa dikasih imbuhan ke dan an menjadi kepresidenan. Bisa. Itu presiden tuh. Presiden dimasukkan imbuhan ke dan an, kepresidenan. Lalu presiden bisa dimasukkan kata sifat kepemilikan atau possessive pronoun dalam kaidah bahasa Inggrisnya. Apa itu? Presidenku, presidenmu, presiden kita, presiden mereka. Nah, kumu, kita, mereka itu kata sifat kepemilikan. Gitu loh. Nah, coba kalau kata Allah bisa dikasih imbuhan ke dan an, kenapa pada Pancasila yang pertama dikatakan ketuhanan yang Maha Esa, Tuhan bisa dikasih imbuhan ke dan an, kenapa enggak keallahan yang Maha Esa? Ayo. Itu PR untuk kalian Kristen. Tapi kalau Kristen yang lain ditabrak semua itu. Ditabrak semua. Allah kita lah. Siapa nama Allahmu lah, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Ditabrak semua buat pengguna LAI itu. Nih, di mana sih dalil Allahku itu di mana sih? Allahku itu di mana sih? 14:28. Yohanes 14:28. Yohanes 14:28 Coba kalau nggak salah. Alfi, coba deh dicarikan sampai dapat, pokoknya harus dapat ayat Al-Qur'an yang bunyinya gini. Wa teosukum teosun wahid. 14:28. Matius ya. Yohanes 14:28. Yohanes 14:28 nggak gitu bunyinya. Tulis aja di Google. Allah. Aku pergi tetapi aku datang kepada bapakku sebab bapak lebih besar daripada aku. Bukan. Bukan ya. Matius nggak sih? Mana Allahku, Allahmu kan? Di mana Yesus berseru? Yohanes 20:17. 20:17. Nih, kepada Allahku dan Allahmu. Bisa enggak kata Allah ini dimasukkan domir gini Bang Daman? Enggak bisa kan? Theos bisa. Theon mau di sini possessive pronounnya. Kai, theon, himon, theosku dan theosmu. Bisa. Coba kita ke bahasa Arabnya. Bisa nggak kata Allah digitukan? Nggak bisa cuy. Apa? Wa ilahukum. Ilah kan yang dipakai kan, bukan Allah kan. Terus kenapa sampai sini jadi Allahku dan Allahmu, kenapa? Harusnya kan ilahmu. Saya jawab itu karena ini di Indonesia mayoritas Islam, seakan-akan mereka LAI ini yang disembah umat Islam sama yang disembah mereka. Ada kata Allahnya supaya mudah dipakai nipu-nipu. Bagi bagi teman-teman Muslim yang awal, sama loh. Ada juga Allah di sana, ada juga Rasul di sana, sama aja gitu loh. Tujuannya nipu supaya orang bisa murtad. Kalau seandainya dia mau pakai wajahnya sendiri, kembali ke original teks, masih adakah orang tertarik? Itu maksudnya Alfi. Cobalah mereka memberitakan gospel menggunakan bahasa Yunani. Oh, apa nih Theos katanya? Pagan kali kalian. Belum lagi kalau Al-Quran terjemahan Romawi, kira-kira lafal Allah itu diartikan apa? Bahasa Yunani. Iya, aku ada Bible terjemahan Yunani kan. Allah nggak diterjemahkan jadi Theos. Al-Quran terjemahan Yunani, kira-kira diartikan apa?
Allah ya Allah, tetap Allah, nggak diganti Theos. Itu dia. Kita buktikan. Sama seperti nama Alfi. Nama Alfi ini kalau di Brazil, di Italia, mau penyebutan siapapun ya Alfi. Nggak akan berubah gitu. Tapi kalau seandainya itu ilah dalam bahasa Indonesia Tuhan, dalam bahasa Inggris God, dia tetap akan berubah gitu. Surah kursi ayat berapa Bang Naman? Lupa aku Bang. Astagfirullahaladzim. Langsung ini aja kulullahu ahad bisa. Enggak, bandingin dengan kata ilah. Ayat kursi 255 ya. Ayat kursi ya. 255. Mana Quran Yunaniku ya? Selamat pagi pimpinan. Selamat pagi pimpinan Kepas. Translation the meaning. Oh ini. Assalamualaikum. Agak lain kau. Semua. Selamat Hari Paskah. Aduh, memang sungguh luar biasa Tuhan merayakan Yesus Kristus merayakan kematian mau Tuhan. mati di kayu tiang salib. Disitulah kami bersedih. Kenapa lah sampai mau mengorbankan dirinya mati di kayu tiang salib, coba lah. Itulah beda Tuhan kita kan. Nih. Tuhan saya kan mau berkorban. Ini kan ayat kursi nih. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Betul kan? Allah la ilaha illa huwa. Ya kan? Ini Yunaninya. Ho Allah alfa lambda alfa C, nggak diganti Theos di sini. Justru Theosnya nanti diterjemahkan dari kata ilah, Bang. Allah dan uparhe ya kanenas alos Theos. Nih ilahnya baru diterjemahkan Ya, dari berarti Theos. itu sebuah nama kan? Allah ini nama nggak diterjemahkan. Jadi kita lebih jujur dibanding mereka. Gitu. Dan di kitab kita pun nggak ada yang bunyinya wateo sukum teo sun wahid, nggak ada gitu. Nggak Tetap ada. wa ilahukum ilahu wahid. Nggak ada. Nah ini ya teman-teman Quran terjemahan Yunani. Kita tidak pernah menerjemahkan kata Allah menjadi Theos. Yang ada itu ilah. Ilah itu baru sepadan dengan Theos. Karena kenapa? Ilah dan Theos kedudukannya di dalam koridor grammar bahasa sama-sama common noun, sama-sama generic name dia, sama-sama jabatan. Sementara Allah ini adalah proper name, nama diri, nama zat, lizat al-wajibul wujud. Gitu Pak Kepas. Kepas. Iya. Coba kembali ke Yohanes 17:3 tadi. Yohanes 17:3. Oke. Kita kembali ya. Ya. Yohanes 17:3. Mau dilihat yang mananya? Terjemahan Indonesianya, original teksnya, kemudian ke bahasa Arab. Oke, baik. Bahasa Indonesianya berbunyi, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Kalau kita cek di bahasa Yunaninya, aute de estin I aionios zon inaginos kosin de ton monon aletinon theon kai on apesteilas ison Kriston. Theon, akusatif dari kata Theos. Mana pakai pas tadi kabur dia? Susah dapat ini. Alamak, gitu. Berat. Tapi nggak apa-apa lah. Teman-teman yang lain udah tahu kan. Ya gitu ya teman-teman ya. Jadi di sini artinya adalah ada penipuan terjemahan oleh LAI. Al-ilah diterjemahkan jadi Allah. Al-Quran diterjemahkan ke bahasa Yunani itu nggak niru-niru Theon tuh. Ya, nggak niru-niru Theon. Tetap konsisten ya Allah, nggak berubah gitu ya. Nah ini kenapa Yohanes 17:3 ini di situ Theon kok berubah menjadi Allah. Apa maksudnya coba?
Sedangkan di bahasa Arabnya al-ilah. Al-ilah ya? Al-ilah. Nah itu al-ilah itu. Kenapa bisa? Katanya bersumber ke Arab. Al-ilah itu bukan Allah, tapi Tuhan. Makanya saya sejak ngerti yang kayak gini-gini, Yohanes 17:3, saya jarang menyebut kata Allah loh. Dari teman-teman. Kalau saya terjemahkan inilah hidup yang kekal itu. Yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar. Dan mengenal Yesus yang telah Engkau utus. Jadi Yesus ini utusan Tuhan. Siapa nama Tuhan itu? Ya baru kita jelaskan. Begitu. Itu kan dibenarkan juga di Bible yang diterjemahkan Romo Aldo, Bang Andi. Terjemahan Aramaik yang dibuat oleh Romo Aldo itu Yohanes 17:3 nggak pakai kata Allah lagi, tapi Tuhan. Nih, Yohanes 17:3. Ini bahasa Aramaiknya ya. Ini bahasa Aramaiknya, terjemahannya ada di bawah nih. Inilah hidup kekal itu, yaitu mereka mengenal Engkaulah Tuhan. Atau Allah, bahasa Aramaiknya, yang benar. Satu-satunya yang telah mengutus Yesua sang Mesias. Nah ini nih. Bahasa Aramaiknya itu terjemahnya begini nih. Enak banget kedengarannya. Jadi untuk kalian yang nggak mau dibilang sebagai limbah Yunani, ya belajarlah bahasa Aramaik, bahasa Tuhan kalian sendiri kan. Belajarlah. Iya, masa Tuhannya orang Israel berbahasa Aramaik, kitabnya Yunani. Aduh, Mak. Oleng Kapten. Terlalu banyak gaya lah, ya lah, cobalah, jujur lah. Kasihan loh, bukan nilai saja loh tem. Gua paling nggak enak denger loh kalau pendeta udah berumur, punya title, ngomong gini loh, keallahan, gitu, Allah kita. Bayangkan, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Gue kalau dengar orang kayak gini, gue pengen robek mulutnya gitu, nah benar. Tambal pakai. Nggak ada bahasa kayak begitu, nggak ada. Yang ada adalah Tuhan kita. Nah, itu baru benar. Kalau Allah kita nggak ada itu. Ada lagi datang. Kalau gitu siapa nama Allah kita? Itu. Bayangkan siapa nama Allah kita? Kalau begitu saya balik tanya. Siapa nama Prabowo kita, Alfi? Prabowo itu udah nama. Nah itu dia. Lagi. Nah ini. Man. Mana Man? Gimana? Masa Abdul bilang Bang Daman menyembah Nabi Muhammad? Kayak mana tuh Bang Daman? Ya udah, apa kata dia aja. Bang Daman, layani dulu Bang, aku capek Bang. Dia nggak tahu kalau seandainya begitu Muslim. mengerikankah suara nama Abdul di rum-rum Islam? Ya kenapa mengerikan, orang Yesus juga Abdul kok. Yesus juga Abdul kok. Padahal yang saya bawa Al-Quran dan hadis. Iya, Yesus Abdul di kitab kalian sendiri, bukan di Al-Quran. Iya, makanya saya kan mengatakan, padahal saya membawa Al-Quran dan hadis, kenapa kok pada takut? Siapa yang takut? Apakah kalian tidak menerima Al-Quran dan hadis? Ya. Iya, terus ada yang bilang. Nah, alasannya tidak menerima kenapa Bang? Enggak, kok bisa Abang bilang tidak menerima, kenapa? Enggak, cuma saya gini aja, saya bawa bertanya aja deh. Nabi-nabi dalam Kristen itu diyakini orang Kristen tidak sama dengan nabi-nabi yang ada dalam Islam. Apakah kalian terima atau kalian paksa harus sama juga? Kalian nyembah manusia aja kami terima, apalagi itu. Hah? Pertanyaan saya, nabi-nabi yang ada dalam Kristen, orang Kristen meyakini tidaklah sama
dengan nabi-nabi yang ada dalam Islam. Iya, Apakah kalian penyesat yang yakin dikabarkan bahwa Yesus itu aja harus kalian sama apa tidak? Itu yang imani. dijawab. Bang, begitu Bukan yang penyesat yang lain-lain. dikabarkan Yesus kalian imani, Pertanyaan kami nggak saya, masalah. Nggak kalian masalah. meyakini nabi yang Islam itu Bro, sama? Penyesat kalau benar dikabarkan oleh kalau benar yang kau katakan, nggak usah takut Saya ngomong. baru satu udah lari ke sana kemana? Santai aja ngomongnya, nggak usah takut. Buka pintu aja biar tetangga dengerin. Kan yang kau katakan benar, nggak usah takut. Ngomong menyek-menyek, takut amat ngomong menyek-menyek. Kebenaran itu nggak perlu disembunyikan. Kencangin suaramu. Ya berarti Nggak usah dia takut. meyakini harus sama ya. Takut suara aku menyek-menyek, takut tetangga. Nabi-nabi contoh Ibrahim itu haruslah sama dengan Abraham, atau Nabi Nuh yang ada di Islam nggak tahu kalian kalau mau nyamain ya nyamain aja. Kami mah beda. Abraham nyembah berhala, Ibrahim kagak ada. Bukan itu tentang Nabi itu saya tanya. Jangan lari-lari sanksi ini loh. Sosoknya sama, yang kalian ceritain fitnah. Yang kami adalah pembelaan terhadap seseorang yang benar. Nah, pertanyaan saya, Nabi Nuh yang ada Islam itu sama nggak dengan yang di Kristen? Ya sama. Beda kisahnya saja. Cerita samanya bagaimana coba ya? Ya sama membangun bahtera. Saat kemudian adanya banjir bandang, ngapain capek? Oh, sama-sama membangun bahtera. Kalau masalah umur sama nggak ya? Masalah umur? Nggak, itu yang jadi fakta buat kebenaran apa soal umur-umur orang ini apa? Kalau dikatakan sama-sama membangun baterai ya mungkin sama, tapi ya beda ceritanya dikit ya. Tapi kalau masalah umur harus dong sama, baru dikatakan sama. Ya itu masalah umur orang kenapa? Nggak gini. Yang jadi masalahnya kamu di umur orang apa? Nabi Nuh itu dikatakan berumur Misalnya gini. Misalnya gini, Bang Abdul. Misalnya di kitab Anda menjelaskan siapa RT di saat Nuh lahir. Di kitab kami. Oh ini nama aslinya bukan Abdul dia, namanya panggil dia Abdul. Nama aslinya dia Markus. Nama aslinya Markus dia. Nabi Nuh itu kenapa berbeda-beda pendapat para ulama? Ada yang mengatakan 1600 tahun, 1050 tahun. Nah, kok bisa beda? Tapi kalian bilang sama. Dasarnya mana? Enggak pengaruh umur ini buat apa? Itu aja. Buat menyatakan bahwa siapa yang benar, siapa yang salah gitu loh. Nah, contoh gini ya. Ada misalnya tentang ibu kamu. Oh, nggak butuh penjelasan nih Bang. Keraguan. Dia mau ngomong terus ini. Betul apa tidak? Betul dong. Ya, pakai talu aja dah. Pakai talu. Jadi ibaratnya yang kita butuh misalnya gini. Ibu lu satu orang bilang orang yang baik. Satu orang lagi bilang orang, misalnya kita bilang ibu lu adalah mohon maaf PSK misalnya. Dan satu orang bilang ada beberapa ulama yang mengatakan ini. Nggak bisa. Untuk seorang sosok misalnya seperti ibumu misalnya kan, ibumu ada yang berpendapat ibumu adalah seorang PSK, satu lagi berpendapat ibumu adalah orang baik. Oke. Yang mengatakan ibumu sebagai PSK itu lebih duluan dicatatkan daripada yang mengatakan ibumu sebagai orang baik. Oke. Terus si ini menyelewengkan satu fakta tentang ibumu, contohnya dia mengatakan ibumu 53 tahun. Si orang yang membenarkan ibumu sebagai orang baik mencatatkan 73 tahun. Yang lu kritisi umurnya atau kisahnya yang ingin lu ubah jadi lebih baik kira-kira. Jadi oten sampai ke umurnya orang, tetangganya siapa, Pak RT-nya apa, dia bikin KK di mana, dia bikin KTP di mana. Sekarang di antara tiga Abraham Mike ini bukan sedang berdebat tentang kota, kecamatan, provinsi, parlemen negara, bukan tentang itu. Tentang kisah-kisah yang diselewengkan. Arti kisah-kisah yang diselewengkan misalnya, Nuh, kalian menyebut umurnya. Oh, di kami itu ada perdebatan di antara para ulama. Tapi yang dikejar siapa sosok ini? Sosok Nuh ini yang sebenarnya. Sama seperti yang tadi. Satu menyematkan ibu lu PSK. Satu yang menyematkan ibu lu adalah seseorang yang baik. Satu orang mencatatkan yang bilang PSK ini 53 tahun.
Satu orang lagi pendukung pendapatnya 53 tahun. Ada yang kemudian membenarkan ibu lu sebagai orang baik, mencatatkan 73 tahun. Yang lu kejar pembuktian terhadap siapa ibu lu setelah lu yakini dia orang baik atau umurnya. Jadi 3 Abrahamik ini bukan tentang berdebat ini adalah orang siapa, bukan. Kisahnya. Contoh antara Yesus. Ketika dipandang oleh Yahudi, Yesus justru dikatakan pengkhianat dan pendusta. Dipandang oleh Islam sebagai Rasul yang mulia. Dipandang oleh Kristen sebagai Tuhan. Apakah kita sedang berdebat tentang umur Yesus, RT-nya, RW-nya, kepala desanya? Bukan. Siapa sih dia yang sebenarnya? Siapa sih dia menurut dirinya sendiri di luar pendapat orang yang berpendapat tentang dia? Ya wajarlah orang ingin menyelewengkan kisah. Ya diselewengkan beberapa yang berhubungan dengan kisah tersebut. Menyelewengkan umurnya, menyelewengkan garis keturunannya. Untuk menunjukkan apa? Tujuannya penyesatan itu harus terjadi di kedepannya. Sama juga misalnya saya mau bilang, Bang Handi ini kalian pandang sebagai debater. Saya misalnya benci sama Bang Handi. Saya tinggal bilang, Bang Handi umurnya berapa? Di waktu Bang Handi umur 45 tahun, dia itu dulu nyolong ayam tetangga 30. Ya. Duluan saya catat itu. Kemudian Bang Alfi adalah adiknya Bang Handi, menuliskan tesis yang baru. Enggak. Bang Handi sampai umur 50 tahun pejuang agama, seorang debater. Kira-kira yang mana yang benar? Taruh lo, berani kalian berani di Zoom sendiri. Yang undang lu ke sini siapa? Lu buka aja dulu, lu buka room sendiri. Yang nonton itu, ya. Yang nonton itu paling juga yang lu paksa paling 3-4 orang. Karena nggak laku jualan lu. Coba kalau kita muslim buka bisa sampai 10k, ya paling rendah 2k lah kan gitu. Udah karena udah mau pagi gitu. Pengecut kalian katanya beraninya di tempat sendiri. Ya suka-suka kita dong. Orang kita mayoritas, penontonnya banyak. Kenapa sih Anda sirik gitu loh? Kalau tentang silsilah siapa penulis Bible itu rata-rata nggak jelas orang tuanya siapa, istrinya siapa. Kalau mau berdasarkan itu dulu, ya Paulus saja lu bahas dulu. Paulus orang tuanya siapa, ibunya namanya siapa, istrinya namanya siapa. Nggak jelas juga kan. Markus penulis surat, siapa, dari mana. Gitu, itu aja. Udah jelas juga kan. Jadi kita di sini maklum, nggak usah masuk ke situ. Kita bahas siapa mereka ini dan ajarannya seperti apa. Begitu kan ya, Man ya? Setuju. Nah itu. Apa urusan kita udah maklumi satu langkah loh, nggak usah dibahas itu loh. Gitu. Gini Bang Andi, contoh gini pertanyaan klasiknya Oten. Al-Quran tidak menyemat kata-kata Hawa, istrinya Nabi Adam. Sekarang menurut Bang Handi, andaikan Al-Quran menulis itu nama Hawa, orang nih masih Oten atau udah Islam? Kalau disebut nih nama Hawa, nama istri Adam Hawa, mereka masih Oten atau udah Islam kira-kira? Tetap Oten kan? Nggak ngaruh. Nggak ngaruh, makanya dibilangin. Al-Quran itu bukan biografi para nabi, bukan. Tapi Al-Quran menginformasikan ada nabi. Dan nabi pertama itu adalah Nabi Adam alaihissalam punya istri. Sebatas itu gitu loh. Nanti dikasih original teksnya juga. Ada nggak kata Hawa juga di Bible? Di mana? Ada nggak Musa di Bible? Gak ada. Ngambil dari mana? Di Bible itu nggak ada Musa loh, ada Moses. Terjemahin ke Indonesia sama Nabi Musa. Nah, ngambil Musa dari mana, Man? Apa? Ngambil nama Nabi Musa, terjemahan Indonesianya Bible itu Musa dari mana ngambilnya? Oh, Arab juga dong. Dia kan Moses. Iya. Nah, ngambil karena juga dalam kan? bahasa Arab itu, teman-teman, yang harus kita ketahui ada 2 klasifikasi nama Rasul. Nama Rasul di dalam Al-Quran itu ada yang namanya Ajami.
ada yang namanya Arabi. Arabi itu ada 5 nama. Daud, ada Muhammad, ada Salih, ada 2 lagi saya lupa. Nah itu ada Ustaz Rafi paling tahu itu. Ada nama Nabi itu yang Arabi, ada yang namanya Ajami. Ajami adalah nama-nama Rasul yang memang benar diserap daripada bahasa luar. Seperti Musa, Isa, Yakub. Nah, nama-nama yang seperti itu, kenapa dikatakan menjadi Ajami? Sekarang hebatnya Allah Ta'ala ya. Hebatnya Allah Ta'ala setelah kita meneliti tafsir ataupun hadis. Gini, Allah Ta'ala ini kan menciptakan langit dan bumi ya. Allah Ta'ala itu udah tahu ini nama, andaikan Allah langsung masukkan kata-kata Moses ke dalam bahasa Arab. Paham nggak Bang Handi? Contoh gini, tidak disebutkan kata Musa dan menjadi Moses. Maka orang akan mengatakan Nabi Muhammad mengarang Al-Quran dengan mengambil kata Moses. Menyematkan kata Abraham tidak diganti menjadi Ibrahim. Orang akan mengatakan Abraham itu adalah nama yang ditiru oleh Nabi Muhammad. Tapi tidak. Karena konsekuensi dalam bahasa Arab ada yang namanya Ajami. Artinya kata Ajami, Allah memantapkan harus semua dalam konteksi bahasa Arab. Tidak ada yang boleh dicampuri. Mau Noah tetap tulis Nuh, mau Lot tetap tulis Lut, mau Abraham tetap tulis Ibrahim, mau Moses tetap tulis Musa. Akan tetapi hebatnya apa yang dikatakan oleh Allah, justru mereka tiru. Itulah Al-Quran itu tidak menciplak siapa-siapa. Benar-benar mutlak datang dari Allah Subhanahu wa taala, ya, mandiri, tidak terikat dengan siapapun dan mudah untuk dimengerti. Justru orang ini yang menuduh Al-Quran menciplak, justru terjemahan Indonesia aja dia yang ciplak Al-Quran. Inilah yang saya maksud, pelaku mengaku korban. Ini orang-orang kayak begini memang hebat nih Bang. Kenapa hebat? Ya karena masih ada sisa-sisa Belandanya masuk di sana. Masih ada 3G-nya Belanda, Glory dan Gospelnya. Masih ada jiwa-jiwa politik politik negatif lah. Tujuannya nggak benar, nggak mau jujur gitu. Mengaku korban tapi dia pelaku, itu sih intinya. Tapi hebatnya ya Bang Andi ya, hebatnya begini. Ketika Allah menyebutkan kata Ibrahim, ini orang yang di luar Islam bisa paham kalau itu Abraham, itu hebat tuh. Ketika disebutkan kata Musa, orang bisa berpaham kalau itu Moses. Ketika disebutkan kata Nuh, orang bisa berpaham kalau itu Noah. Itu hebat tuh. Itu menunjukkan apa? Bahwa Allah Ta'ala udah tahu, mau gua sebutin apapun, yang seharusnya kalian pikirkan, ini cerita apa? Ini cerita tentang bagaimana dirinya sendiri gitu. Di mana dikatakan dalam Talmud dan Midrash, Abraham itu pernah menyembah berhala, Ismail pernah ingin membunuh Ishak. Allah hanya mengangkat nama-nama mereka. Misalnya seperti Al-Maryam 54. Wahai Muhammad, ceritakan kembali kisah Ismail. Kalau kita kemudian ingin berpikir, untuk apa disuruh ceritakan kembali? Bukankah cerita Ismail udah duluan diceritakan di era awal sebelum Nabi Muhammad? Tidak. Karena Allah tahu di dalam kitab Talmud dan Midrash sedang mati-matian memfitnah Nabi Ismail. Di dalam kitab Bible, apa yang dikatakan? Nanti akan ada anak yang engkau beri nama Ismail, yang sifatnya itu sama seperti keledai liar, yang dia akan memerangi saudaranya sendiri. Begitu difitnah Muhammad, ceritakan kembali kisah Ismail. Ternyata Allah tidak akan memerintahkan jikalau tidak punya alasan. Jadi diceritakanlah kisah Ismail, makanya di dalam Al-Quran ada yang berbunyi gini. Sungguh gilalah orang yang kepadanya diberikan Al-Quran. Kenapa? Mereka menyangka Nabi Muhammad ini mengada-adakan. Karena cerita yang tercatat adalah cerita tentang fitnahan terhadap rasul-rasul yang mulia. Sekarang, kalau Al-Quran menjiplak Bible, menjiplak segala kisah, maka kisahnya harus sama. Contoh. Kalau disebutkan Abraham menyembah berhala, maka di Al-Quran juga ikut menyembah berhala. Oke, jikalau Ismail memerangi Ishak ataupun pernah ingin membunuh Ishak karena kemudian ingin mengambil harta bapaknya, Al-Quran juga kayak gitu. Karena arti daripada copy paste, kalau kita copy kata-kata kopi ini pahit, yang keluar juga kopi ini pahit gitu. Nah sekarang Al-Quran,
Kalau dikatakan menjiplak, lalu kenapa ceritanya beda? Akan tetapi, justru yang akan kita ketahui bahwa Al-Quran menceritakan kembali kisah yang pernah tercatat yang kemudian memfitnah rasul-rasul yang mulia tersebut. Kalau dibilang menjiplak harus sama ceritanya. Nah, seperti itu. Justru Al-Quran datang dengan keindahannya, ya, memuliakan seluruh para nabi, meluruskan nabi-nabi itu. Tidak ada nabi yang seperti itu diceritakan di tempat lain. Nabi ada yang bersinah, mensinahi anaknya. Itu ya, gak ada itu menurut Al-Quran. Mereka protes, enggak dong Al-Quran, lu salah. Nabi itu memang ada yang bersinah loh. Nabi itu ada yang mensinahi anaknya loh, katanya. Kok lebih suka yang kayak gitu loh. Nah, itu yang saya pertanyakan. Ini kita bikin, Bang Andi, gini, kalau kita ya, Nabi Lut adalah yang memerangi kaum Sodom karena pemahaman homoseksual mereka. Apa mau'idah yang bisa kita ambil? Berarti kaum homoseksual itu tidak boleh. Oke. Terus beliau sabar dalam menghadapi mereka. Berarti kita umat Islam harus sabar. Beliau juga selalu memanjatkan doa di balik kesabaran. Oh, berarti kita saat kita sedang sabar, saat kita sedang ditimpa ujian, kita meminta kepada Allah agar kemudian diselesaikan. Udah. Bisa kita ini ambil mau'idah. Lalu misalnya Bang Andi ini. Bang Andi misalnya oten. Begitu Bang Andi baca, mari kita berikan ayah kita anggur agar kemudian kita bisa tidur dengan ayah kita. Apa yang harus kita tiru dari situ? Untuk satu kitab suci menyemat kisah yang seperti itu buat apa kira-kira, Bang? Itulah yang saya maksud. Ayolah hentikanlah. Gimana, Pi? Ada tamu tuh, Pi. Felix sama Hi, coba. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Kak Hi. Gak ada suaranya. Nggak ada. Kayak Nggak, ini udah molor kayaknya dia tuh. ini ngajari anak menzinai bapaknya. Ada lebih parah, teman-teman. Ada satu kisah yang saya ketawa banget baca. Ada satu raja di dalam Bible itu, mahar anaknya dia nggak butuh harta, dia butuh 100 kulit nonot manusia. Bayangin, itu buat apa? Di dalam kitab suci itu buat apa gitu? Di mana teman? Ada. Bentar, saya buka. Baca ya, lu baca yang gede ya. Lu baca ya. Sabar, buka dulu. Aku aja ngakak total. Ngakak banget. Man. Ya. Itu yang bunyi-bunyi punya lu. Ditekan dulu enternya. Enggak, kayaknya punya sebelah deh. Sebelah. Punya gua berarti tidak mati lampu deh. Ada yang mau isiin teman-teman? Silakan. Lu ya gua ntar. Man. Lu udah negor daman bunyi-bunyi ininya tokennya ya lu kasih dong kopi gitu loh. Kasih dong, disawer. Kasih nggak kopi? Kopi apa kayak lu sawer gitu loh. Negur tapi nggak ngasih. Iya man, WA gua man. Kita buka datanya dulu. Tapi ini hari udah saya berhasil nggak ngerokok gitu loh. Mulai dari pagi itu saya baru mulai dari pagi ya sampai sekarang nih baru 2 batang ngerokok itu pun udah nggak tahan gitu loh. Dalam rangka apa tuh Bang Andi? Bahwa gue pengen sehat aja. Nanti kalau nggak rokok Jakarta berbisa temuan kalau nggak males. Enggak, kayaknya itu rokok Bang Andi memang habis, mau turun ke bawah ada otennya gitu. Nggak bener bisa tahu kenal kan? Alasan Bang Andi. Mau tahu kenal kan? Coba buka yang gede kan 1 Samuel 18:25. 1 Samuel 18:25. 1 Samuel 18:25. Kemudian berkata salah Saul itu kalau banyak ngerokok.
Sorry, baca. Kemudian berkatalah Saul, beginilah kamu katakan kepada Daud, raja tidak menghendaki mas kawin selain dari 100 orang Filistin sebagai pembalasan kepada musuh raja. 100 orang Ya, Filistin. masalahnya itu mas kawin. Bayangin. Itu buat apa? Buat disate apa buat apa sih? Nggak, ibaratnya gini, kalau itu tercatat di dalam misalnya katekismus ataupun catatan gereja, kita masih oke. Tapi ini kitab suci menyemat itu buat apa? Buat apa gitu? Aku tambah catatan dulu PR. Aku kalau jumpa bom-bom gue tanyain ini. Minta 100 kulit katan. Jadi kan di ayat sebelumnya itu dan minta, jadi raja apa mahar buat anakku? Dia mau nawarin harta, rajanya nggak mau. Ini Saul siapa? Saul itu siapa sih Saul? Raja. Oh raja. Minta mas kawin apa tadi? Mas kawinnya apa? Kulit hatam. 100 kulit khatan. Kulit hatam ya. Coba baca ayat selanjutnya. Yang lucunya, Daud itu Nabi Daud kita bukan tuh kira-kira tuh. Ketika para pegawai memberitakan perkataan itu kepada Daud, maka setujulah Daud menjadi menantu raja. Oh, Daud setuju. Setuju. Dan lucunya Daud nyarinya bukan 100, 200. Di mana 200? Itu baca aja makanya, coba baca. Tetapi Daud sudah bersiap, ia pergi dengan orang-orangnya dan menewaskan dari orang Filistin itu 200 orang serta membawa kulit khatan mereka. 200. Oh, ini bukan nabi kita. Oh, bukan ya, Raja Daud ya. Bukan. Jadi betul lah kata tadi tuh yang dibilang Benaman tuh betul. Para nabinya sama, cuman ceritanya berbeda. Pada saat nabi-nabi yang diutus kepada Bani Israel itu difitnah, Al-Quran datang untuk meluruskannya. Diluruskan semua di Quran tuh. Bahwasanya para nabi itu maksum. Serem banget mas kawin segitu-gitu. Untuk apa Yang lucunya Daudnya setuju, tapi dia lebih nyarinya 200. Astagfirullahaladzim. Teman-teman Kristen yang tadi, sebelum kau terlalu jauh bermanuver, berasumsi, nanya yang aneh-aneh, lebih baik kau banyak belajar lah. Ya, kitab Yahudi yang nempel di kitab, mau belajarlah, baca-baca dulu di situ. Kenapa pendeta itu yang banyak belajar Bible, ya ngerti gitu, nggak mau diskusi? Karena mereka kalau diskusi berasap kepalanya kalau ditanya tentang ini. Jadi mereka mending diem cari korban, lancar perpuluhan. Yang nekat itu sering diskusi karena jarang baca Bible. Begitu. Betul nggak tuh? Kapan sih si Elia Moron buka room Q&A lagi? Aku pengen tanya ini dong. Kayaknya 1 Samuel 18 ini. Biasanya aja tanyain soal kisah ya, bodo amat. Kira-kira biasanya, apa manfaat gitu. Kan gini, Elia Moron tuh kan yang paling keluar tuh. Kitab suci kalau tidak sesuai dengan fakta sejarah, sesuai fakta empiris, ekonomis, apa segala macam, isi dia itu. Itu bukanlah dari Tuhan kata dia, bukan fakta kebenaran. Aku pengen tahu nih, untuk apa Daud nih 200 kulit nonot ini, untuk apa sama Daud ini? Wah, jangan salah, ada jawaban ngelesnya dia. Oh, ada jawaban ngelesnya. Kamu tahu nggak jawaban ngelesnya apa? Itu kan perjanjian lama. Enggak, bukan itu. Itu alegoris, bukan makna sebenarnya. Ada jawabannya. Kalau mentok itu selalu itu. Perumpamaan itu. Kalau mentok ada kata pamungkasnya perumpamaan. Gitu man. Siap-siap mendapatkan kata perumpamaan gitu. Jawabannya seputar alegoris. Obatnya di situ. Obatnya. Satu lagi kedagingan. Ya kalau kedagingan kan memang daging itu kan hatan itu. Enggak. Dari sekian banyak anggota tubuh yang bisa, kan biasanya gini ya, kita bicara yang memang frontal aja lah ya. Kalau misalnya
Saul itu kan dikenal sebagai raja jahat kan ya. Kalau jahat tuh biasanya kan orang minta bawain aku kepala si Anu gitu kan, si Fulan gitu. Ya itu nggak masalah, Fi. Masalahnya kenapa ada di kitab itu, bang? Kisahnya bodo amat, mau ada di mana, mau ada di majalah Bobo kayak, oke. Tapi kalau ada di kitab suci masalah nggak? Masalah. Gimana tuh Bang Ayub? Bang Ayub. Wih, orang ngorok dinaikin, janganlah. Biarkan dia tenang. Biarkan dia tenang tidur. Moderator siapa naikin itu? Orang dia yang minta naik kok. Oh. Pernah baca ini nggak, Vi? Ibrani 5 ayat 7? Saul bukan nabi. Ibrani 5 ayat 7. Iya, benar. Karena kesolehannya doanya didengarkan. Ibrani 5 ayat 7 itu janji palsu Tuhan itu. Mempersembahkan doa dan permohonan dengan rasa tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Janji caleg kan? Caleg. Yesus semalaman berdoa di Bukit Getsemani. Nah, terus kemudian karena dia orang soleh kan, Yesus kan orang soleh tuh. Mestinya kan diselamatkan dari salib. Gitu kan. Janji caleg dari bilangnya. Mestinya diselamatkan. Ya tapi is okay lah. Kita nggak boleh monolog. Yang penting adalah bahwa mereka ini kalau sudah tidak bisa menjawab, itu perumpamaan. Selalu itu. Udah bertahun-tahun saya itu. Kalau udah perumpamaan kita udah nggak bisa paksa. Artinya adalah sudah mentok di situ. Jadi kami himbau juga yang diskusi naik lah. Ibu Rita Wahyu lah naik. Bambang Nursena lah naik. Masa kalah sama Alpi? Kan sama-sama bisa baca original teks toh. Ibu Rita Wahyu banyak asumsi Bang Andi. Kejadian 1 ayat 1 kan ada. Esmayim tuh gak? Esmayim sama Shemayim. Iya juga sih. Nah, apa namanya itu Alfi? Alfi. Ya. Coba. Tapi lempi original teksnya beresit. Nah, siapa jadi yang lihat itu ro siapa yang melayang-layang itu? Coba Be. Weruah Elohim itu wind from God, angin dari Tuhan itu. Enggak, bukan itu yang mau aku kritisi. Kan ada kejadian 1 ayat 1. Kan air belum diciptakan. Lalu dari mana air tersebut? Nah, cocokologi itu daripada kata-kata Shemayim dibelah jadi Esmayim. Kan ada kata aret di depannya. Kenapa kata aret juga nggak ikut dibelah? Katanya karena bahasa apa namanya itu Ibrani ini itu fleksibel. Saat kita belah kata-kata esh dan mayim, esh artinya air, mayim artinya api. Makanya di ayat kedua roh Allah melayang di atas air, kata dia. Pertanyaan kita kalau mau dibelah kenapa aret nggak dibelah? Kenapa kalimat-kalimat di belakang nggak dibelah-belah gitu? Kok cuma satu bisa air? Es air? Es mayim gitu deh. Es itu api. Mayim air kan? Nggak tahu aku, mayim air. Nah, pokoknya dia belah kayak gitulah. Pokoknya dia belah. Bukan masalah dia belah. Kenapa? Mayim, ya. Mayim air. Itu doang dibelah. Kenapa di situ doang dibelah? Aret kan ada di depan. Kenapa nggak dibelah? Kalau dia mau bilang kalau dia mau bilang bahwa kata-kata daripada apa namanya itu Ibrani itu kalau dibelah beda lagi maknanya, ya tinggal belah. Dua-duanya belah. Aretnya dibelah, mayimnya dibelah. Ini anak pengemis naik ke sini. Nggak tahu. Hah? Enggak. Tim Edis kalau udah kalah main tombak nggak asik. Di tim dia nih tukang tombak kayaknya nih. Dia beneran nggak sih? Ngapain ya pengemis naik kayak gini? Kok diam nih? Kok nggak ngomong tombak? Biasanya langsung nerocos dia kan. Ya sekali-kali dong Bambang Nursena kayak gitu loh. Buka komal ya. Seperti kami ini Ustaz Wafi, Ustaz Tata, Ustaz kita buka komal. Ayo teman-teman Kristen naik bertanya. Kan gitu ya. Ya, ada kayak pendeta yang buka komal, yang ngerti original teks lah. Bambang Nursena kayak. Mandi.
Oh, Yang Ike etis siapa secara kayak gitu berlebihan. ya? Buka Pendeta akademisi nggak laku di TikTok. buka komal gitu ya. Ayo Muslim silakan ayo bertanya. Aku kalau Pak Bambang buka komal kan, buka judul. Muslim silakan bertanya, aku keluarkan semua unek-unekku tuh. Ku keluarkan. Nggak laku, percayalah. Nah. Yang laku tuh yang kayak itu laku. Pak, yang pembodohan publik itu laku. Betul. Sebenarnya Pak Bambang itu kalau dibilang dia seorang pakar enggak juga. Dia itu pemandu ini loh, pemandu tur loh. Kok orang bilang dia itu ahli teologi ya? Kenapa ya? Karena dia bergaul pemandu tur di sana. Ngerti-ngerti dikit lah gitu kan. Pemandu pariwisata. Burita. Coba kalau mungkin lah ya, ketemu Burita. Pak Bambang ngasih pertanyaan SD. Pak Bambang, Tuhan Anda berapa, namanya siapa? Saya yakin Pak Bambang menjawabnya muter-muter. Dia mau ke Tritunggal Malu. Dia mau menyebut Tuhannya satu, Yesus non Tuhan jadinya. Muter coba aja kalau ketemu si Bambang Nursyana. Pak Bambang, Tuhan Anda berapa, namanya siapa? 2 kata jawabannya Pak Bambang. Coba Pak Bambang nanya saya, Andi, Tuhan kamu berapa, namanya siapa? 2 kata. 1, namanya Allah. 2 kata. Sekarang Pak Bambang lagi 2 kata. Tuhanmu berapa, namanya siapa? 2 kata. Pak Bambang butuh waktu 60 hari 60 malam. Gak kelar-kelar jawabannya. Bener. Coba saya mau nanya sama Pak Andi. Anda siapa Pak? Iya sama Pak Andi, 2 kata. Anda Muslim apa Kristen? Nama Tuhannya siapa, terus ada di mana? Oke. Nama Tuhan saya Allah Subhanahu wa taala, Allah ada di arsy-Nya. Saya balik bertanya ya. Ada di arsy-Nya. Udah saya Ada di jawab 2 arsy-Nya. kata. Bentar dulu. 2 kata. Kamu harus jawab juga. Ada Nama di Tuhan. arsy-Nya. Jangan Bukan dulu, Tuhan itu jangan dulu saya. tidak terikat ruang dan waktu. Jangan sangka menyangka dulu. Berbalik badan. Bisa nggak lu menjawab kayak gua? Sekarang Tuhan lu berapa dan Tuhan lu ada di mana? Jawab pertanyaan sama. Ayo. Ayo. Pertanyaan saya belum dijawab, udah balik nanya. Teman-teman tadi saya jawab apa enggak? Alpi, pertanyaan dia saya jawab apa enggak? Udah. Saya jawab kok, Tuhan kamu ada apa, siapa dan di mana? Tuhan Abu saya Jibril Allah ada di arsy-Nya. Ada di atas, berarti sama dengan manusia dong. Kalau Ya udah diam dulu, jangan menyangka dulu. ada di Saya atas, tanya balik. berarti sama dengan membutuhkan dong. Makanya gue injak lehermu. Man, luruskan man. Enggak ada guna aja lu diskusi. Kita menjawab, lo hanya membantah, nggak bisa begitu bro. Di sini diskusi memaklumi jawaban orang. Kecuali mau debat, bagaimana ceritanya? Ar-Rahman apa? Ar-Rahman ala arsy. Ya Ar-Rahman ala arsy istawa. Itu bermakna istawa. Jadi itu adalah pilihan debat menjawab. Tapi kita jangan lupa menyiapkan makna daripada istiwa itu adalah istaula. Arti istaula itu apa? Agung dalam keagungannya. Arti yang maha agung itu tidak mungkin membutuhkan apapun. Karena membutuhkan apapun sifat makhluk yang mentiadakan kata agung. Sama seperti saat kita mengatakan di mana Allah. Seharusnya kata-kata di mana saja itu tidak bisa keluar daripada lisan makhluk karena kata-kata di mana itu hanya tersemat kepada makhluk. Contoh di mana Bang Handi di kursi, di mana Alfik di kasur, di mana Bang Zumat lagi di kamar mandi. Itu segala sifat makhluk di mana makhluk itu butuh kata di mana. Maka setiap kebutuhan yang terjadi kepada makhluk tidak bisa terjadi kepada Tuhan. Jadi when makhluk menanyakan di mana, paling simpel jawaban alal arsy istawa. Apa itu alal arsy istawa? Istaula alal arsy. Artinya apa? Agung dalam keagungannya gitu.
Kalau ada orang bertanya kayak begitu, mestinya dia harus kembali dulu ke rahim ibunya. Kenapa? Sang pencipta itu tidak terbatas ruang dan waktu. Jadi pertanyaan, kalau sang pencipta tidak terbatas ruang dan waktu, ditanya di mana dia berada, artinya dia harus kembali dulu ke rahim ibunya, berguru, baru keluar lagi. Setuju nggak teman-teman? Intinya Allah itu wujud itu ada. Keadaan Allah itu tanpa membutuhkan arah dan tempat. Kalau ditanya Allah di mana tuh memang pertanyaan salah. Pak, udah pasti tuh dijawabnya fis sama. Di manakah itu? Ya Allah alam jawab. Allah itu berada di zatnya. Ditanya balik nggak jawab juga. Cuman maunya Dia bertanya siapa sih? kita jawab. Oten ya? Terus dia nggak mau ditanya, dia berjangka terus. Itu namanya lo mau ribut. Mau ribut doang. Gitu loh. Kalau mau ribut, kalau mau ribut ketemu langsung aja, gue di Jakarta. Nah, gitu ketemu ribut lah kita gitu loh. Tanda tangan di situ. Nah, itu aja udah. Kalau mau ribut nggak usah naik ke sini, mending kamu nyari tempat yang di pasar kayak di mana kayak gitu ya. Dia kayak nama, dia pakai nama malaikat kita juga ya. Si Abu Jahal aja lah kita sebut ya. Si Ini mah orang itu, kayak begini tidak ada namanya aja itu cenderung provokatif kok. Provokatif. Lebih baik saya blog, saya bisukan. Sebentar caranya gimana ya? Ah ini dia nih. Gimana caranya bisukan udah ya? Udah. Kalau saya buka komal orang kayak gini provokatif loh. Kenapa lu nggak pakai nama ibumu aja yang kau sayangi atau nama penulis Bible-mu lu? Tempat media sosial itu tempat mempromosikan agamamu, bukan tempat menista agama orang lain. Nah, salah lu. Agamamu tidak akan pernah nambah kalau kau nggak pasarkan. Tapi pasarkan dengan jujur. Ini kamu aja hidupmu kebencian. Kapan hidupmu bahagia, bro? Itu loh, ya. Lanjut. Selain kitabnya yang ke Arab-Araban, dia buat nama TikToknya pun ke Arab-Araban. Oten memang limbah Yunani kalian ini ya. Parah kalian ini. Nggak salah gelari kalian itu limbah Yunani gitu. Teman-teman muslim juga saya himbau ya, tolonglah jangan pakai nama-nama provokatif. Pakai nama yang santai aja. Saya lihat tuh banyak nama-nama juga itu menyinggung gitu loh. Apa maksudnya coba? Nggak ada tuh dalam ajaran Islam menista agama orang lain loh, nggak ada loh. Kalau kau pakai namanya orang, penulis kitabnya orang, terus lu salah gunakan, apa gunanya? Itu namanya dirimu itu tidak happy dalam keluarga. Pakai foto-fotonya itulah. Janganlah. Hidupmu nggak happy itu. Artinya lu hidupmu kebencian terus. Pakai nama sendiri aja. Itu teguran buat muslim juga. Jangan provokatif namanya itu. Anda yang berbuat, kita yang bertanggung jawab. Setuju nggak teman-teman? Ya kalau kita sama-sama meyakini bahwa segala apa yang kita kerjakan itu akan dipertanggungjawabkan ya. Afala yatadabbarun, apakah engkau tidak merenung, kan gitu pertanyaannya. Segala sesuatu itu dipertanggungjawabkan. Gak usah jauh-jauh ke nama TikTok deh gitu. Pakaian yang kita gunakan aja, semakin banyak pakaian yang kita gunakan, semakin